Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Firna Insani dengan NPM 10122122. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penelitian atau menganalisis kasus krisis reputasi online yang dialami suatu UMKM. Di sini UMKM-nya namanya Toko Karya Jaya. Toko ini jualan aksesoris elektronik melalui platform marketplace seperti Shopee dan lain-lain. Kasus ini bermula dari keluhan pelanggan yang terkait produknya rusak dan pelayanan yang buruk, yang kemudian viral di media sosial dan berdampak pada penurunan kepercayaan konsumen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pemicu krisis dan mengevaluasi strategi respon yang dilakukan serta menilai dampak dan pembelajaran dari peristiwa tersebut. Metode analisis ini dilakukan berdasarkan pendekatan studi kasus dengan mengamati kronologi peristiwa, tindakan mitigasi yang diambil, serta respon pasar dan pelanggan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa strategi awal yang reaktif dan defensif memperburuk situasi, namun peralihan ke strategi adaptif melalui klarifikasi publik dan perbaikan layanan memberikan dampak pemulihan reputasi secara bertahan. Lalu studi ini menekankan pentingnya manajemen reputasi digital, transparansi, dan komunikasi responsif bagi keberlangsungan UMKM di era digital. Karena era digital ini sangatlah gampang untuk viral dan apapun itu di media sosial. Nama kasusnya di sini kasus penipuan seller di marketplace oleh UMKM Toko Karya Jaya. Ini industri e-commerce atau UMKM retail. Jadi UMKM Toko Karya Jaya ini merupakan pelaku usaha mikro di bidang penjualan aksesoris elektronik melalui platform marketplace seperti yang tadi saya sebutkan, Shopee dan lain-lainnya, Tokopedia dan lain-lain. Jadi situasi awalnya sebelum terjadi krisis ini, Toko Karya Jaya ini memiliki reputasi yang cukup baik sebelumnya di marketplace dan ratingnya hampir menuju 5 bintang 5 dan ratingnya 4,8 dan menuju 5. Terus lebih dari toko ini lebih dari 10.000 ulasan dan dia juga dikenal cepat dan responsif dalam merespon dan cepat dalam pengirimannya. Terus pemicu krisisnya atau isu reputasi ini, pada awal 2024 sejumlah pembeli melaporkan bahwa mereka menerima barang rusak atau palsu, dan masalahnya makin besar ketika si toko ini slow respon atas komplain pembelinya. Terus munculnya ulasan negatif. Terus beberapa pembeli juga melaporkan ke media sosial yaitu TikTok, Twitter dan lain-lainnya, dan menyebutkan bahwa toko ini melakukan penipuan. Terus marketplace akhirnya menurunkan toko dari pencairan dan pembukuan akun seller gitu. Dan faktor penyebabnya di sini ada karena kelalaian dalam quality control, tidak adanya SOP juga, tidak ada SOP dalam respon terhadap komplain gitu, jadi tidak gercep, maka slow respon, dan juga tidak segera klarifikasi di media sosial. Terus yang terakhir, kurangnya manajemen reputasi online. Terus selanjutnya ada strategi respon yang digunakan. Awalnya UMKM ini reaktif dan defensif, tidak memberikan pernyataan resmi dan lebih baik memblokir komentar negatif di sosial media dan tidak untuk merespon DM atau email. Namun setelah krisis semakin besar, mereka mencoba beralih ke strategi adaptif, kayak baru kejadian baru
klarifikasi. Yang pertama ya dia meminta maaf dan klarifikasi di publik, TikTok, Instagram, Twitter gitu. Terus dia menyediakan WhatsApp customer service untuk retur dan lain-lain komplainnya. Terus mengganti supplier produk juga, terus mengundang influencer untuk review produk mereka juga agar mereka reputasinya kembali naik dan lebih baik. Terus menghubungkan Tokped ya, menghubungkan marketplace yang lain-lainnya juga selain Shopee, Tokped dan lain-lainnya. Terus hasil dan dampaknya, yang pertama ya ada dampak awalnya. Dampaknya tuh dampak ke tokonya tuh penjualan turun 60% dalam 2 bulan setelah kejadian itu. Pembeli yang udah lama gitu atau seller yang udah lama dia pindah ke toko lain. Terus tapi setelah pemulihan yang pertama ada kepercayaan meningkat tapi tidak sepenuhnya seperti awal. Terus penjualan naik 20% setelah 3 bulan kejadian dan setelah mengundang dan klarifikasi dan mengundang influencer untuk mempromosikannya dan bertanggung jawab atas komplain konsumen yang sebelumnya. Terus evaluasinya di sini yang pertama ada UMKM. Jadi UMKM ini harus mempunyai manajemen reputasi digital dari sejak awal sebelum kejadian. Terus jangan mengabaikan ulasan negatif. Diwajibkan itu harus fast respon karena dampaknya jelek untuk toko kita. Terus media sosial juga jadi bumerang jika kita tidak mengelola dengan baik gitu. Terus hal yang harus dihindari UMKM ini ya mengabaikan kritik publik, tidak aktif klarifikasi di media sosial, dan tidak punya sistem pengawasan kualitas produk juga. Jadi kesimpulan saya buat kasus reputasi online si UMKM ini harus menganggapi reputasi online sebagai aset utama, bukan hanya perlengkapan. Tapi dalam kasus Toko Karya Jaya ini kegagalan menjaga kepercayaan publik ini di awal menjadi karena bencana reputasi yang sebenarnya bisa dicegah dengan komunikasi yang baik gitu. Jadi ya kalau ini ya mah hade goreng kubasa gitu ya guys. Jadi transparansi dan kecepatan respon itu kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen digital untuk saat ini gitu. Itu sangat berpengaruh banget. Kalau respon penjualnya slow respon atau tidak klarifikasi, seakan-akan ya emang dia melakukan hal itu kalau mereka tidak cepat-cepat klarifikasi atau gimana gitu ya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.